Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu meriwayatkan hadis Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari dalam kitab hadisnya dengan nomor hadis 4603. Anna Zaid bin Sabit, sesungguhnya Zaid bin Sabit. Ini Zaid bin Sabit adalah ketua panitia pembukuan Al-Quran, ya. Jadi di zaman Nabi sering saya sampaikan, jangan lupa Quran nggak seperti sekarang. Ibu belajar Quran sekarang udah enak ya, udah ada kertasnya, ada Qurannya, tinggal beli ya. Zaman dulu enggak, sahabat itu kalau belajar kayak begini nih, tapi tanpa teks ya. Ayo baca nih. Wa ala absorihim bisyawatun walahum adabun azim. Apalin, belah sini apalin. Terus belah sini, ulang sini dari awal. Zaman dulu gitu, Bu. Nah, kan harusnya kita malu ya. Zaman dulu belum ada Quran, tapi bisa ngapalin Quran. Kiai zaman dulu juga begitu sama. Mbah Yai Sarwani Kudus misalnya, ya. Mbah Hamid Pasuruan, ya, Mbah Hamim Jazuli, banyaklah kiai zaman dulu tuh ya. Itu kalau ada orang datang Bu zaman dulu, ya tahun 40-an, 50-an. Itu kalau ada orang namu ke rumah beliau, itu langsung dikasih bacaan surah. Makanya orang tua kita zaman dulu, ibu perhatiin deh, bapak ibu kita, kakek nenek kita, walaupun nggak punya Quran tapi bisa hafal surat pendek, Kulhu, Falak, Anas. Kenapa? Karena setiap datang ke kiai itu selalu dikasih surat. Jadi oleh-olehnya datang ke guru ngaji zaman dulu ya, ke kiai gitu, ke ustadz, itu oleh-olehnya surat. Ya, datang nih ke kiai gitu, Pak Kiai saya mau belajar, dikasih oleh-oleh misalnya Anas, ayo baca Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, begitu. Ntar minggu depan datang lagi, sowan lagi, begitu lagi. Udah hafal belum, Mbak? Oh, kemarin udah hafal, Yai. Ya udah sambung. Sekarang falak nggih, falak. Qul a'udzu birabbil falak. Besoknya datang begitu lagi. Tuh. Ya, zaman dulu tuh gitu, orang datang ke kiai, datang ke guru ngaji, mereka belajarnya dengan begitu. Bayangin Bapak Ibu, nggak pakai tulisan dulu. Kalau sekarang enak, ibu kalau lupa tinggal buka Quran. Kemarin apa ya? Oh, zaman dulu enggak, bener-bener harus pakai otak mikir. Maka orang zaman dulu sehat-sehat, ya. Kenapa? Karena otaknya dipakai buat mikirnya mikir agama, bukan mikirin duit, bukan. Mikir agama. Terus yang kedua yaitu karena terlatih, ya. Nggak kayak orang zaman sekarang sowan ke kiai, ngundang tahlilan, ya, ngundang yasinan, ada orang meninggal macam-macam. Hilang tradisi orang tua zaman gitu tuh ya. Orang tua zaman dulu itu datang ke kiai itu belajar, ya. Makanya ya sowan yang terbaik itu adalah ketika ngaji. Sering saya sampaikan ya, mohon maaf nih kepada ibu-ibu, kan saya sering ngomong, saya aja sendiri nggak senang didatengin, saya nggak senang, ya. Jadi kalau ada orang datang mendingan ya pas ngaji gini, ibu butuh sama saya apa misalnya gitu ya, mau nanya atau mau ngobrol apa, ya udah pas ngaji begini. Jangan sengaja datang ke rumah. Kalau datang ke rumah saya lagi ngepel, lagi nyuci, mending mau bantuin. Ya. Nah, saya lagi beres-beres, ya kan? Nah, iya. Nah, saya kan nggak punya pembantu. Kalau ibu kan banyak yang punya pembantu, enak. Ya, kalau saya kan punya pembantu, ngepel sendiri gitu. Nah, ini kan zaman dulu tuh begitu ya. Nah, ini Zaid bin Sabit, ini salah satu sahabat yang ditunjuk oleh Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi panitia, ya, menjadi ketua panitia pembentukan Al-Quran. Banyak ya, ada Zaid bin Sabit, ada Abu Hurairah, macam-macam sahabat yang lain. Nah, qala berkata beliau, arsala mengutus ilayya kepadaku Abu Bakrin, yaitu sahabat Abu Bakar atau khalifah Abu Bakar, maktala ahlil yamamati, kepada para pahlawan atau korban perang Yamamah. Ini salah satu nama perang di zaman Nabi ya, ada perang Yamamah. Fa'idha Umar bin Khattabi, maka ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab itu indahu, ada di sisi beliau, ada di sampingnya Sayyidina Abu Bakar. Qala, maka berkata Abu Bakrin, sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, inna Umaro, sesungguhnya Sayyidina Umar itu atani mendatangi aku. Faqala, lalu berkata beliau, Sayyidina Umar bilang kepada Sayyidina Abu Bakar, innal qatla, sesungguhnya pada peperangan itu qadis taharro, telah banyak memakan korban, yaumal yamamati, yaitu pada perang Yamamah.
biqura'il Qur'ani, para penghafal atau para ahli Quran. Sahabat-sahabat kita yang dulu hafal Quran, wahai Abu Bakar, begitu kalau kata Sayyidina Umar gampangnya, waktu perang Yamamah itu banyak yang meninggal, banyak yang jadi korban, beliau wafat syahid. Wa ini dan sesungguhnya aku akhsya, aku itu takut, kata Sayyidina Umar, ayastahiro, bahwa akan kembali memakan korban lagi, al-qatlu, peperangan-peperangan yang lain, bil qura'i, kepada para penghafal Quran, bil mawatini, di medan perang. Jadi saya takut nanti kalau kita ada perang lagi, nanti orang-orang yang hafal Quran banyak yang meninggal. Ya, karena sahabat memang walaupun rata-rata hafal Quran, tapi yang hafalannya kuat itu nggak banyak, Bu. Ya nama orang zaman dulu ya. Makanannya kan kagak bergizi kayak kita zaman sekarang. Zaman sekarang kan enak, udah ada susu, ya macem-macem. Zaman dulu jangan kan zaman sahabat ya, jangan zaman ibu kecil deh ya kan. Zaman saya kecil saya ngerasain tuh, ya masih makan yang ya maaf ya kurang bergizi. Ya kan, kurang bergizi. Minumnya nggak minum susu, kita minumnya air tajin. Nah, iya, air tajin sudah top banget itu. Ya bekas apa namanya nasi ya, beras ya kan. Ada yang pakai garam, yang rada elit pakai gula ya kan. Yang nggak punya gula biasanya pakai garam. Nggak punya garam ya udah mentahin gitu udah. Ya kan. Nah itu zaman dulu. Makan telur, waduh, makan telur itu telur satu dibelah 16. Saking iritnya ya kan. Iya. Ya sekarang aja ibu udah enak ya kan, telur satu ya kan, mbak bikin indomie telurnya satu, kadang-kadang malah dua ya kan. Nah, zaman dulu mana ada orang makan telur satu, nggak ada. Telur satu dibelah 4, dibelah 6, belah 8, anaknya 20 ya 20 ya, ya disiwir-siwir kadang-kadang ya kan. Iya. Begitu pula makan ayam, ya, makan ayam bisa dihitung. Zaman dulu itu kalau ayam kagak sakit itu kagak dipotong, ya kan? Nah, ayam kalau udah sakit kejet-kejet baru potong. Zaman sekarang ibu mau makan ayam yuk kesampean, ya kan? Zaman sekarang ya, maksudnya secara gizi beda ya. Maka zaman sahabat dulu ya banyak sahabat yang pinter, banyak sahabat yang hafal Quran, tapi hafalannya tidak semuanya kuat ya, nggak rata maksudnya gitu. Ada yang hafalannya bagus, ada yang hafalannya kurang. Ya sama lah kayak kita. Ya ibu kan yang ngaji kan, ada yang sekali diterangin besoknya paham. Ya nggak usah diterang-terangin, besok udah paham langsung. Ada yang terangin sekali belum paham, terangin 2 kali baru paham. Ada yang 3 kali baru paham. Ada yang berkali-kali orang paham-paham. Ya, serapopo, ya, sing penting ngaji, ya serapopo, nggak salah. Nah jadi ada orang yang memang seperti itu, ya, wajar ya. Nah Sayyidina Abu Bakar nih khawatir nanti kalau pas perang, nih orang-orang yang pinter, orang-orang yang cerdas, yang hafalan Qurannya kuat, takutnya pada meninggal. Fayadhaba, maka akan hilang. Ya akan hilang pula atau lenyap pula, kata Sayyidina Umar, kasirun, sebagian besar, minal Qur'ani, dari ayat-ayat Al-Quran. Saya takut nanti ayat-ayat Al-Quran itu banyak yang hilang, maksudnya hilang bersama wafatnya sahabat yang di medan perang tadi. Wa ini, maka sesungguhnya aku, kata Sayyidina Umar, aro, berpendapat, antakmuro, agar engkau wahai Abu Bakar memerintahkan bijam Qur'ani, untuk pengumpulan ayat-ayat Quran. Nah jadi usulan untuk mengumpulkan ayat Quran itu ada di zaman Sayyidina Abu Bakar. Siapa yang mengusulkan? Yang mengusul Sayyidina Umar bin Khattab. Qultu, maka aku berkata, li Umar, kepada Sayyidina Umar, kaifa taf'alu, bagaimana bisa kamu melakukan syai'an akan suatu perkara, ya syai'an akan satu perkara, lam yaf'alhu, yang tidak pernah melakukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar ditanya sama Sayyidina Abu Bakar, bagaimana kamu bisa melakukan satu perkara yang Rasul aja nggak pernah melakuin? Ya, jadi memang ngeri juga kalau zaman dulu ya, karena kalau sesuatu nggak dilakuin sama Nabi takutnya jadi bid'ah. Ya bid'ah itu sesuatu perkara yang baru. Makanya di dalam madhab kita Ahlussunnah wal Jamaah yang namanya bid'ah ya, perkara yang baru itu ada 2. Menurut Imam Asy-Syafi'i ada bid'ah yang baik namanya bid'ah hasanah, ada yang bid'ah yang buruk namanya bid'ah sayyi'ah. Nah di antara bid'ah yang baik adalah pengumpulan Al-Quran ini, ya Quran dijadikan satu.
Qala maka berkata Umaru, Sayyidina Umar radhiyallahu an, hada adapun hal ini, beliau bilang pada Sayyidina Abu Bakar, wallahi demi Allah itu khairun, hal yang baik. Falam yazal Umaru, maka tidak henti-hentinya Sayyidina Umar ya yurajiuni, mendatangi atau membujuk aku, hatta syaraha, sehingga membuat lapang kepadaku Allah subhanahu wa ta'ala sodri, akan dadaku. Maksudnya dibikin sama Allah bisa menerima usulan Sayyidina Umar lidzalika, akan hal tersebut. Waro'aitu, dan aku pun ya kemudian menilai sama, aku memandang sama, kata Sayyidina Abu Bakar, fi dzalika, pada hal tersebut. Maksudnya benar juga nih Sayyidina Umar nih, alladzi ra'a Umaru, yang telah dikatakan atau yang sesuai pendapatnya Sayyidina Umar. Benar juga Sayyidina Umar, kalau kita nggak kumpulin Quran, nanti orang-orang yang hafal Quran, yang kuat hafalannya, yang bagus ingatannya, kalau mereka meninggal gimana nih? Benar juga nih Sayyidina Umar nih, gitu kalau menurut Sayyidina Abu Bakar. Qala maka berkata Zaid bin Sabit tadi ya, ketua panitianya. Qala Abu Bakrin, berkata Sayyidina Abu Bakar, innaka, sesungguhnya engkau itu rajulun, adalah seseorang, syabun, yang masih muda, akilun, yang cerdas, la natahimuka, yang kami sama sekali tidak curiga kepadamu, wa qad kunta, dan sungguh kamu itu dahulu, taktubu, pernah menulis, al wahya, akan wahyu, li rasulillahi, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sempat saya singgung ya, zaman dulu banyak orang yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis ya, termasuk Nabi sendiri, makanya disebut Nabiyil Ummi, Nabi yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Jangan dianggap, sekali lagi, aib ya, hal tersebut jangan dianggap cacat, ingat ya, nanti kalau cacat dosa, mana maksud Nabi dicacatin ya. Jadi zaman dulu orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis itu biasa ya, jangankan zaman Nabi, zaman sahabat, zaman orang tua kita aja banyak yang kagak bisa baca, kagak bisa nulis. Jangankan zaman bapak ibu kita, kakek nenek kita, zaman sekarang ya, zaman now ya, zaman now aja masih ada orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis ya. Jadi biasa aja, nggak usah kaget. Nah, di zaman Nabi saat itu, salah satu sahabat yang bisa baca, bisa nulis, cerdas, tulisannya bagus, sering ngasih tulisan kepada Rasulullah adalah Sayyidina Zaid bin Sabit, yang kemudian menjadi ketua panitianya ya. Fatataba, maka telusurilah ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an tadi. Maka diperintahin sama Sayyidina Abu Bakar, ya udah telusurin tuh ayat-ayat Quran. Fajma'hu, lalu kumpulkanlah dia. Fawallahi, maka demi Allah, kata Sayyidina Abu Bakar, lau kalafuni, andaikan mereka pinta atau mereka perintahkan kepadaku, nakla jabalin, memindahkan satu gunung, minal jibali, dari gunung yang ada, maka tidaklah perintah tersebut itu askola, lebih berat, alaya, bagiku, mimma, daripada atau dibandingkan apa-apa, amaroni, yang diperintahkan kepadaku, bihi, dengan hal tersebut, min jam'il Qur'ani, berupa pengumpulan ayat-ayat Quran. Jadi Sayyidina Zaid bin Sabit ketika ditunjuk sama Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan semua Quran 30 juz ya Bu, 114 surat, itu beliau bilang, ini enggak ada beban yang paling berat selain ini. Jadi andai kata disuruh milih, saya mindahin gunung, lebih baik saya mindahin gunung daripada saya ngumpulin Quran. Jadi saking beratnya beban ini. Tapi ya namanya tanggung jawab ya, maka tetap harus dilakukan. Qultu, maka berkata aku, kaifa taf'aluna, maka bagaimana bisa kalian melakukan syai'an, akan suatu perkara, lam yaf'alhu, yang tidak pernah melakukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah sama nih, Sayyidina Zaid bin Sabit pertamanya juga nanya kepada Abu Bakar. Ya sama seperti kemarin Abu Bakar nanya pada Umar, bagaimana bisa kamu melakukan suatu perkara yang perkara tersebut nggak pernah dilakukan Rasulullah? Maksudnya mengumpulkan Quran kan nggak pernah dilakukan sama Nabi. Nabi nggak pernah ngumpulin Quran. Seluruh Quran itu disuruh diapalin langsung, disuruh ditulis sama sahabat ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nggak pernah Rasul memerintahkan Quran itu dikumpulin jadi satu. Nah, Sayyidina Zaid bin Sabit yang kemudian nanti jadi ketua panitia pengumpulan Quran ya, itu protes dalam tanda kutip ya, nanya kepada Sayyidina Abu Bakar,
Ya sama, pertanyaan ini juga tadinya ditanya Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Umar. Gimana sih kamu bisa melakukan suatu perkara yang nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Maksudnya gitu. Nah ini dijawab lagi sama Abu Bakar seperti jawabannya Sayyidina Umar. Qala, berkatalah beliau, wa adapun dia, wallahi demi Allah, wallahi demi Allah, itu khairun adalah yang terbaik. Falam yazal, maka tidak henti-hentinya Abu Bakrin, Sayyidina Abu Bakar, yurajiuni, membujuk aku, ya, meminta kepadaku, hatta syaroha, sehingga membuat lapang Allah subhanahu wa ta'ala sodri, ke dalam dadaku, lilladzi syaroha, seperti halnya membuat lapang lahu, kepadanya, kepada Sayyidina Abu Bakar, maksudnya sodro Abi Bakrin, yaitu dadanya Abu Bakar, wa Umar, dan Sayyidina Umar. Fatataba'tu, maka aku pun memulai, ya, menelusuri Al-Quran, akan ayat-ayat Quran, ajma'uhu, kemudian aku mengumpulkannya, minal usubi, dari tulisan di tulang belulang. Nah, diambil tuh Bu, yang di tulang belulang diambil, wali khofi, dan juga dari kulit-kulit hewan, ya, yang ditulis di kulit-kulit hewan dikumpulin, wasuduri rijali, dan dari dadanya, maksudnya dari hafalannya orang-orang yang menghafal Quran. Hatta wajadtu, sampai aku kemudian mendapatkan akhir surah Taubah, yaitu akhir surah At-Taubah. Jadi kalau menurut Sayyidina Zaid bin Sabit, ya, ayat atau surat yang terkumpul adalah surah At-Taubah. Jadi ini lagi-lagi seperti pembahasan kemarin, ya, walaupun ayat Quran itu telah disusun, ya, aslinya awalnya nggak seperti yang kita baca sekarang. Ma'a Abi Huzaimata, bersama sahabat Abu Huzaimah Al-Ansori, yang bangsa Ansori. Lam ajidha, yang tidaklah aku mendapatkannya, ma'ahidin goirihi, ma'ahidin bersama seseorang pun, goirihi selain beliau. Laqad ja'akum, nah ini ayatnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Nah itu yang yang ada, jadi yang didapat oleh Sayyidina Zaid bin Sabit, ayat terakhir. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian, rasulun, seorang utusan, min anfusikum, dari golongan kaum kalian, azizun, yang besar, alaihim, baginya, ma, akan apa-apa, anittum, yang menimpa kalian. Maksudnya Nabi itu orang yang sangat besar ibanya. Memang ayat ini, ya, itu ayat yang turun terakhir, ya Bu. Dalam satu riwayat ini ayat yang turun terakhir, riwayat lain mengatakan surah Al-Kausar, ya. Memang ada khilafiyah. Ada beberapa ulama mengatakan laqad ja'akum, yang Ibu baca tuh kalau Maulid tuh, ya, itu adalah ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kapan tuh ayat turun? Itu ayat turun ketika peristiwa Haji Wada. Rasul haji pertama dan terakhir, makanya disebut Haji Wada. Jadi ketika Rasul turun dari untanya, menyelesaikan hajinya, menyelesaikan umrohnya, turun ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, itu, ya. Nah singkat cerita, ini dikumpulin sama Zaid bin Sabit, sama seperti apa yang sampai kepada Rasulullah. Jadi ayat yang terakhir dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit adalah laqad ja'akum. Hatta khotimati baro'ata, sampai selesainya pada surah Baro'ah atau surah Taubah, ya. Fakanat, maka keberadaan apa asuhufu, lembaran-lembaran tersebut, inda Abi Bakrin, tetap pada Sayyidina Abu Bakar, hatta tawafahu, sampai mewafatkannya, ya. Allahu mewafatkannya, Allah subhanahu wa ta'ala. Nah lembaran-lembaran yang dikumpulkan, yang ditulis oleh Zaid bin Sabit ini belum sempat dibukukan, ya. Konsepnya sudah ada dan diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar selaku khalifah. Nah khalifah Abu Bakar meninggal, baru dilanjutin di sini summa inda Umar, lalu kemudian ada pada Sayyidina Umar. Lembaran tadi kemudian diwariskan kepada khalifah selanjutnya, ya, yaitu Sayyidina Umar. Hayatahu, selama hidupnya. Summa inda Hafsah, lalu kemudian ada pada putrinya, yaitu Sayyidah Hafsah binti Umar. Barulah kemudian dari Sayyidina Umar, ya, diberikanlah kepada Sayyidina Utsman.
Nah, jadi lembaran tadi ya, kumpulan Quran tadi itu sudah lengkap di zaman Sayyidina Abu Bakar. Cuman belum sempat dibukukan, belum sempat disebarluaskan. Sayyidina Abu Bakar keburu meninggal, menjabat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar gak lama menjabatnya, kalau nggak salah cuma 2 tahun. Sayyidina Umar meninggal, belum sempat dilanjutin tuh proyek pembukuan Al-Quran tadi. Lalu sampai di zaman Sayyidina Utsman, baru kemudian proyek buku itu dibanyakin. Ada khothufi, tulisan-tulisan itu kan di Arab macam-macam bentuknya, Bu. Ya ada yang kayak gini nih. Nah, ini kaligrafi ya. Jadi dikumpulin sama sahabat mana yang cocok buat penulisan Al-Quran. Maka disepakatilah khot Utsmani, dipakailah kemudian Quran itu pakai khot Utsmani. Lalu dicetak, tapi dicetak di sini jangan Ibu anggap kayak sekarang udah pakai fotokopi gitu, enggak, ditulis tangan, Bu. Jadi dicetak di sini maksudnya ditulis tangan. Pesen kertasnya dari Cina. Dipesen kertas tuh dari Cina. Dan kertasnya nggak kayak yang Ibu sekarang, kertas tipis gini, enggak. Zaman dulu kertasnya tuh kayak triplek. Ibu kalau pernah nonton film kerajaan zaman dulu, coba tuh kalau ada raja ngirim surat, wah, kan dibuka gitu ya. Nah itu kan zaman dulu kayak gitu. Mana ada kertas kayak gini, nggak ada. Zaman kerajaan aja kertasnya begitu, pengumuman dari baginda raja kan gitu kan. Nah itu sama, zaman dulu kertasnya tebel-tebel kayak triplek. Jadi belum ada teknologi kertas yang seperti sekarang enak ini. Nah jadi kemudian disitulah terjadi ya pengumpulan atau disebutnya dalam bahasa ilmiah itu kodifikasi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dikumpulkan, dibentuk tulisannya macam-macam. Nah lalu kemudian diperiksa sama Sayyidina Utsman. Nah konon Sayyidina Utsman itu kan wafatnya terbunuh juga, Bu, sama kayak Sayyidina Umar ya. Sayyidina Umar meninggalnya terbunuh, Sayyidina Utsman meninggalnya terbunuh. Sayyidina Umar meninggal itu terbunuh ketika lagi sholat, lagi ngimamin sholat. Nah Sayyidina Utsman juga. Nah ini saya cerita yang Sayyidina Utsman aja dulu ya. Nah karena berkaitan dengan Quran. Nah Sayyidina Utsman itu konon meninggalnya itu pas lagi mereksa Quran. Jadi mereksa Quran yang mau diserahin ke negara-negara lain ya. Jadi Islam saat itu udah luas, Bu. Ya udah sampai Syam, ya sekarang Palestina ya. Udah sampai Persia, Iran, Irak, itu udah Islam semua tuh. Nah, Sayyidina Utsman sebagai khalifah pengganti Sayyidina Umar ini pengen membagi kepada raja-raja di sana. Ya, kepada pemerintah-pemerintah di sana untuk mempelajari Quran. Itu Sayyidina Utsman dibunuh ketika lagi mereksa Quran tadi. Jadi lagi mereksa Quran, takut tulisannya salah ya kan? Karena Sayyidina Utsman kan hafal Quran juga, jadi periksa dari satu persatu. Nah, sahabat saat itu kok nggak ada yang nolongin karena sahabat saat itu sedang haji. Ya, jadi sahabat saat itu sedang berangkat haji. Mayoritas sahabat saat itu sedang berangkat haji, termasuk pengawalnya Sayyidina Utsman. Kalau bahasa sekarang pas pampres lah. Ya, yang awal presiden ikut berangkat haji dan memang diizinin oleh Sayyidina Utsman, silakan nggak apa-apa, haji aja. Saya mau nerusin mereksain Quran. Nah, ketika orang-orang Madinah ya, orang-orang dekat Sayyidina Utsman banyak yang pergi haji, Sayyidina Utsman di situ dibunuh di istananya, di rumahnya dibunuh. Itu pas lagi mereksa Quran. Dalam sebuah riwayat, beliau pas lagi mereksa juz 15, ayat yang tengah-tengah. Kalau Ibu punya Quran zaman dulu, ada ayat tengah-tengah wal yatalattof. Nah, itu ayatnya tulisannya merah. Kalau zaman dulu Ibu lihat Quran zaman dulu. Kalau zaman sekarang cuma ditebelin warnanya hitam karena fotokopian. Ya, kalau zaman dulu tuh biasanya ada warna merahnya. Itu konon selain menjadi ayat pertengahan. Jadi Quran tuh tengah-tengahnya itu ayat wal yatalattof. Ya, pada juz ke-15 itu konon ada kisah itulah yang waktu itu diperiksa sama Sayyidina Utsman. Jadi Sayyidina Utsman pas lagi mereksa tuh ayat ya, lagi nunjuk ayat nih, pas megang wal yatalattof dibunuh. Makanya disimbolkan dengan simbol warna merah, bahwa di situ pernah terjadi kejadian usahanya, perjuangan Sayyidina Utsman untuk menulis Quran, menyampaikan Al-Quran, mendistribusikan Al-Quran. Beliau wafat ketika mereksa Al-Quran, waktu pas lagi ngelihat di wal yatalattof tadi. Nah, Sayyidina Utsman ini kemudian dikuburkan ya, kemudian jatuhlah kekhalifahan ke Sayyidina Ali dan seterusnya, lalu dilanjutkan. Nah, ketika Sayyidina Utsman ini Quran yang sudah dibikin panitianya tadi oleh Zaid bin Sabit ya, macam-macam sahabat yang lain, Abdullah bin Mas'ud dan sebagainya, itu ketika disebarkan, Bu, itu belum ada harokatnya. Itu begitu tuh kayak bismillah gitu, nggak ada harokatnya. Jangankan harokat, titik aja kagak ada. Lah kalau orang Arab bisa ngira-ngira, lah kalau orang Indonesia coba nggak ada harokatnya masih salah, ya, ada titiknya masih salah kita. Ya. Nah, jadi suatu ketika pernah pernah Sayyidina Ali, ya, Sayyidina Ali itu ngirim sahabat, ya tulisannya faktuluh,
Tulisannya fakbalu, ya. Tapi karena nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya, orang yang nerima itu Quran, ya, idza jaa, ketika datang orang ini, ya, ilaikum kepada kamu, maka tulisannya tuh fakbalu, maksudnya Sayyidina Ali, terimalah, maksudnya terima di Quran. Lah orang ini salah baca. Ketika datang utusan ini kepadamu, dia bacanya faktulu, maka bunuhlah. Orang itu langsung dibunuh, disangkanya pengkhianat. Paham maksudnya? Nah dari situlah kemudian, wah kalau begini bahaya ini. Ntar orang-orang Islam ngartiin Quran sembarangan, ya kan? Wah akhirnya kemudian diputuskan oleh Sayyidina Ali, dibikin syakal namanya. Syakal itu titik, ya, terus kemudian fathah, kasroh, doma, harokat kalau bahasa kita, ya. Dibikinlah syakal, dibikinlah titik-titik dan sebagainya. Tuh. Jadi biar tahu sejarahnya, Quran itu nggak langsung sekarang kayak begini enak, Bu. Dan itu pun belum sempurna sampai kemudian jatuh ke kerajaan-kerajaan, ya, kekhalifahan runtuh, ya, Sayyidina Hasan selesai, Muawiyah selesai, kemudian masuk ke dinasti-dinasti, ya. Setelah kekhalifahan itu ada dinasti-dinasti kerajaan, ya, Abbasiyah, Umayyah, macam-macam. Baru kemudian Quran disempurnakan lagi, dibikinlah tanda wakof, ya, dibikinlah tanda titik tiga misalnya mu'anakoh, tanda-tanda cara baca Quran. Dan lalu kemudian keluarlah imam-imam yang ahli Quran, ya, imam-imam yang bisa membaca Quran sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena nggak semua orang bisa membaca Quran sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Arabnya sama, tapi belum tentu dia bacanya sama kayak Rasulullah. Makanya kemudian belajarlah, ya, ulama-ulama tersebut kepada para tabi'in dan sebagainya. Nah, jadi singkat cerita, ya, gampangnya Quran itu yang ibu sekarang terima, yang ibu sekarang pelajarin, itu udah hasil perjuangan para sahabat, para tabi'in, terus sampai ulama salafus soleh sampai kepada kita. Nah ini luar biasanya, ya, tanpa perjuangan para sahabat, tanpa perjuangan para tabi'in, para ulama, Quran nggak bisa kita terima, Bu. Jadi ibu kalau belajar Quran harus diapalin orang zaman dulu, ya, kita bersyukur. Nah makanya kemudian Sayyidina Umar bilang ketika menyelesaikan itu Al-Quran, hadza ni'matul bid'ah. Kata Sayyidina Umar, sebaik-baiknya nikmatnya bid'ah adalah seperti ini. Maksudnya membukukan Al-Quran dalam satu kitab. Makanya kalau ada orang yang sedikit-sedikit bid'ah, ibu tinggal balikin tuh. Lah Quran aja sebetulnya bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena nggak ada di zaman Nabi. Orang zaman dulu baca Quran itu pakai hafalan, ya. Maka bid'ah pertama, ya, bid'ah dan tentunya dalam tanda kutip, ya, bid'ah yang baik. Ya, bid'ah pertama itu adalah ketika Sayyidina Abu Bakar dengan usulan Sayyidina Umar membukukan satu kitab Al-Quran yang kemudian disempurnakan pada Sayyidina Utsman, lalu dikodifikasi lagi pada zaman Sayyidina Ali. Jadi kalau bicara, wah sekarang harus ngikutin Nabi, ya ikutin Nabi berarti jangan belajar Quran pakai tulisan, ya langsung belajar pakai otak, pakai hafalan. Gitu. Kenapa? Karena Quran sendiri itu dibukukan bagian dari bid'ah dan itu diakui oleh Sayyidina Umar. Ini bagian bid'ah, ini perkara yang baru yang dulu nggak ada di zaman Nabi. Makanya tadi saya sampaikan dalam mazhab kita, ya, dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, terlebih lagi dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, mazhabnya Imam Syafi'i, bahwa Quran itu walaupun sekalipun, ya, dia termasuk bid'ah, tapi bid'ahnya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Seperti maulid, itu bid'ah, zaman Nabi nggak ada. Masa Nabi ngerayain maulid sendiri? Masa Nabi ulang tahun sendiri? Mana ada, ya kan? Nah itu bid'ah, tapi bid'ahnya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Jadi ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk, sayyi'ah. Nah kalau bid'ah yang buruk itu yang nggak boleh. Misalnya apa? Misalnya Quran dibentuk-bentukin. Nah itu banyak tuh ulama yang tentang, hati-hati, ya. Quran dibikin macem-macem, ya. Terus buat apa namanya, buat pajangan. Bahkan salah satu guru saya dulu ada yang ngomong kalau bisa Quran itu jangan dipakai buat mahar, ya. Walaupun mungkin diantara ibu-ibu atau orang zaman dulu ada tuh Quran buat mas kawin, ya kan. Saya nikahkan kamu, ya kan, Tuki Jem binti Tuki Jo dengan mas kawin, seperangkat alat sholat dan kitab Al-Quran. Dulu guru saya bilang tuh kalau bisa jangan. Kenapa? Supaya nggak kehilangan sakralnya Al-Quran. Kalau zaman dulu, kenapa orang maharin pakai Quran, ya, mas kawinnya pakai Quran? Karena tadi saya sampaikan orang zaman dulu itu nggak kebeli Quran, Bu. Zaman dulu Quran itu bisa dibilang barang mewah, ya, nggak sembarangan orang punya Quran.
Karena mayoritas orang ngaji itu pakai hafalan. Tadi saya sampaikan ya, datang ke Mbah Arwani Kudus misalnya, atau ke Mbah Hamid Pasuruan. Datang nih orang-orang tua, ibu-ibu bisa datang, saya datang gitu ya. Kita datang ke beliau untuk belajar itu satu persatu. Maju kamu sini, baca surat ini. Baca sini, baca surat ini. Jadi selama zaman dulu itu orang itu nggak ada yang punya Quran. Makanya kalau punya Quran, lo itu pasti dimaskawinin. Saking bangganya mereka punya Al-Quran. Karena harganya itu bisa, kalau zaman sekarang mah ratusan juta. Bisa beli sapi 4 itu baru kebeli Quran zaman dulu. Lah kalau sekarang Quran udah murah. 50.000, 100.000 ya kan, ibu udah dapat Quran. Makanya nggak cocok lagi buat jadi mahar kalau kata guru saya gitu. Ya, dulu juga saya bilang jangan dijadiin mas kawin. Kesannya malah murahan, jadinya Quran itu nggak sakral. Ya, apalagi kalau nanti ngucap akadnya salah. Saya nikahkan kamu dengan mas kawin Al-Quran. Berarti orang yang nikahin, si suaminya maksudnya, harus ngajarin Quran dari Al-Fatihah sampai Anas. Lah itu kapan malam pertamanya itu? Dari Al-Fatihah sampai Anas. Lah malam pertamanya kapan? Paham maksudnya? Jadi dia kalau secara hukum fikih maka orang tersebut harus mengajarkan dulu, baru kemudian bisa malam pertama bisa dapat hubungan badan. Kenapa? Karena orang tersebut menikahkan si perempuan dengan Al-Quran. Kan menikahkan dengan Al-Quran berarti harus ngasih Quran, Bu. Paham maksudnya? Minimal ngebacain lah. Ya ibu dibahari misalnya, saya nikahkan kamu dengan mas kawin 5 gram cincin emas. Kan berarti cincin emasnya dikasih kan? Nah sekarang kalau kamu saya nikahkan dengan mas kawin Al-Quran, berarti orang tersebut harus bacain Quran dari Al-Fatihah sampai Anas. Beda kalau dia bilang saya nikahkan kamu dengan mas kawin kitab, mushaf ya, mushaf atau kitab itu namanya buku ya, kitab Al-Quran atau mushaf Al-Quran, baru yang dikasih mushaf. Tapi tadi kata guru saya nggak pantas kalau zaman sekarang, karena ya zamannya udah beda. Kalau zaman dulu, orang zaman dulu tahun 45, tahun 50 ya Indonesia merdeka, itu Quran itu masih barang langka. Orang kalau nggak ke Arab itu nggak bakal dapat Quran. Jadi orang bisa dapat Quran itu kalau mereka ke Arab habis tanah suci ya, mereka umroh, mereka haji. Dan haji umroh zaman dulu kan susah, Bu, mahal, nggak kayak sekarang. Itu aja 6 bulan naik perahu, naik kapal laut aja bulan ya. Walaupun bid'ah, sekali lagi bid'ahnya dalam kategori bid'ah hasanah, bid'ah yang baik ya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.